Apa yang saya ingin Anda lihat adalah bahwa buku The Great Controversy mengikuti urutan yang tepat dari sangkakala. Oke. Itulah yang ada di halaman-halaman ini. Jadi mari kita buka halaman 148, kontroversi besar. Sangkakala pertama. Halaman berapa dalam Great Controversy? Halaman 17-38. Judul dari pasalnya? Kehancuran kota Yerusalem. Baiklah. Sangkakala kedua. Halaman 39-49. Coba tebak apa judulnya? Penganiayaan pada abad-abad permulaan, berbicara tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi terhadap orang-orang Kristen. Apakah Anda mengikuti saya? Ellen White di sini menggambarkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen oleh Kekaisaran Romawi. Dan kemudian secara singkat menjelaskan penghapusan pengaruhnya yang mengekang. Semangat kompromi dan kesesuaian tertahan untuk sementara waktu oleh penganiayaan yang hebat yang dialami gereja di bawah kekafiran. Jadi manifestasi manusia durhaka itu apa? Tertahan selama Roma kafir berkuasa. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah sangkakala kedua pasti mencakup serbuan suku-suku barbar? Dan tentu saja penyingkiran pengekang. Perlu dicatat bahwa Uriah Smith mendedikasikan 4 sangkakala pertama untuk penyerbuan suku barbar. Dan bahkan menyebutkan beberapa nama pemimpin suku barbar. Namun, Ellen White tidak pernah menyebut invasi barbar secara langsung dalam Great Controversy. Jika penyerbuan-penyerbuan itu layak disebut keempat sangkakala, mengapa ia tidak menyebutkannya secara langsung sekalipun? Namun, ia sadar akan keruntuhan Kekaisaran Romawi. Seperti yang dapat kita lihat dari kutipan di sini, Kekaisaran Romawi yang luas hancur berkeping-keping. Dan dari reruntuhannya, ini adalah sangkakala ketiga dan keempat, bukan? Dari reruntuhannya muncullah kekuatan yang sangat besar, Gereja Katolik Roma. Gereja membanggakan diri, gereja ini membanggakan diri, kemutlakan dan agama turun-temurunnya. Sangkakala ketiga. Ellen White menjelaskan dalam buku Great Controversy halaman 49 sampai dengan halaman 60. Apakah judulnya? Zaman Kegelapan Rohani. Menarik. Kita tidak bisa membahas semua materi ini. Kemudian dia menjelaskan sangkakala keempat. Di tengah halaman, ini adalah bagian tengah dari halaman 149. Sangkakala keempat dalam buku Great Controversy, halaman 55-264. Anda harus pergi ke buku Great Controversy dan melihat apakah yang saya katakan ini benar. Karena saya tidak bisa membahas semua ini, kita tidak punya waktu, ini membuat frustrasi. Mungkin kita perlu memiliki 2 minggu seminar. Ada 3 atau 4 orang dari Anda yang menginginkannya. Jadi Ellen White, apa komentarnya di sini? Kemurtadan di bawah sangkakala ketiga semakin meningkat ketika zaman kegelapan terjadi. Di bawah sangkakala keempat, Anda ingat, matahari, bulan-bulan, dan bintang-bintang mengalami gerhana sebagian. Seperti yang telah kita catat, matahari melambangkan Yesus, bulan melambangkan Alkitab, dan bintang-bintang melambangkan umat Allah. Perhatikan komentar Ellen White di halaman 55. Masuknya gereja Roma ke dalam kekuasaan menandai dimulainya, apa? Zaman kegelapan. Seiring dengan meningkatnya kekuasaannya, kegelapan semakin dalam. Dan Anda tahu jika Anda membaca halaman 55-264. Carilah di halaman-halaman itu kata terang dan kata kegelapan. Berkali-kali Ellen White merujuk pada kegelapan, dan kegelapan, dan kegelapan, dan kegelapan, dan ketidakjelasan di dalam roh. Mengapa? Karena itu adalah sangkakala keempat. Matahari, bulan, dan bintang-bintang telah tertutup. Apa Anda memahami saya? Mari kita baca beberapa bagian bawah halaman 149. Agar iblis dapat mempertahankan serangan-serangannya kepada manusia dan mendirikan kekuasaan kepausan yang direbut itu. Setan harus membuat manusia itu mengabaikan dan tidak mengerti, apa? Kitab suci. Alkitab akan meninggikan Allah, dan menempatkan manusia fana pada posisinya yang sebenarnya. Oleh sebab itu kebenarannya yang kudus harus, apa? Ditutupi dan, apalagi, ditindas.
Apakah kepausan membunuh Alkitab? Tidak, kepausan tidak membunuh Alkitab, lalu apa yang dilakukannya? Ia menyingkirkan Alkitab, menyembunyikan Alkitab. Siapa yang membunuh Alkitab? Revolusi Prancis membunuhnya. Dia melanjutkan, Gereja Roma mengadopsi kebijakan ini. Selama bertahun-tahun pengedaran Alkitab telah dilarang. Bukan dibakar, melainkan dilarang. Orang-orang dilarang membacanya dan mempunyainya di rumahnya. Dan para pastor dan uskup yang tidak jujur dan keji menerjemahkan pengajaran Alkitab untuk mendukung kepura-puraan mereka. Dengan demikian, Paus menjadi seseorang yang secara universal diakui sebagai wakil Allah di dunia ini, yang diberi kuasa atas gereja dan negara. Sangat menarik bahwa setelah kutipan ini, Ellen White menjelaskan semua kesalahan dan ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja selama masa kegelapan. Jadi apakah kegelapan itu? Ajaran-ajaran sesat, dan kesalahan-kesalahan yang diajarkan. Perlu dicatat bahwa gerhana kitab suci dan pekerjaan Kristus selama periode ini bersifat parsial seperti yang ditunjukkan oleh ungkapan apa? Sepertiga. Mari kita baca beberapa pernyataan di mana Ellen White merujuk pada terang dan gelap di halaman-halaman berikut ini. Mari kita lewati pernyataan dari Consensus on Education. Mari kita lanjutkan dengan pernyataan yang mengatakan bahwa setan telah mendesak imam kepausan dan pejabat-pejabat tingginya untuk apa? Untuk mengubur firman kebenaran itu di bawah sampah kesalahan, kemurtadan dan ketahyulan. Tetapi dengan cara yang paling mengherankan firman itu telah terpelihara dengan murni sepanjang zaman kegelapan. Petik 2. Great Kontroversi, halaman 72. Sementara hal itu menerangi pengertian mereka dan memberi kegembiraan kepada hati mereka. Ini adalah kaum Waldensia, mereka rindu untuk memancarkan, apa? Terang itu kepada orang-orang lain yang berada di dalam kegelapan kesalahan kepausan. Lihatlah karena benda-benda langit telah menjadi apa? Gerhana. Great Kontroversi, halaman 61. Di tengah-tengah kegelapan yang menutupi dunia ini selama supremasi kekuasaan kepausan. Terang kebenaran, sekarang inilah gagasan sepertiga. Terang kebenaran tidak dapat seluruhnya dipadamkan. Hanya apa? Dipadamkan sebagian. Ada saksi-saksi Allah pada setiap zaman. Orang-orang yang memelihara imannya pada Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, yang berpegang pada Alkitab sebagai satu-satunya pedoman hidup, dan yang menguduskan hari Sabat yang benar. Mari kita lanjutkan ke kutipan berikutnya Great Kontroversi, halaman 65 dan 66. Di balik puncak gunung-gunung pertahanan yang tinggi, yang sepanjang zaman menjadi perlindungan bagi orang-orang yang dianiaya dan yang ditindas. Orang-orang Waldensia mendapatkan, apa, persembunyian mereka. Di sini terang kebenaran itu tetap, apa, bersinar di tengah-tengah kegelapan zaman pertengahan. Di sini, selama 1000 tahun, saksi-saksi kebenaran mempertahankan iman yang mula-mula itu. Apakah matahari dan bulan benar-benar tertutup? Apakah kesaksian bintang-bintang, umat Allah, benar-benar tertutupi? Tidak. Pernyataan berikutnya. Di sekolah-sekolah yang mereka masuki, berbicara tentang orang-orang Waldensia. Mereka tidak membuat persahabatan karib dengan siapapun. Jubah-jubah mereka telah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menyembunyikan harta yang paling mahal. Naskah-naskah berharga Alkitab. Lihatlah, kitab suci memberikan kesaksiannya, tetapi mereka melakukannya dengan kain kabung, dalam ketidakjelasan. Mari kita lanjutkan ke bagian dari Great Kontroversi, halaman 73 dan 74. Khususnya bagian yang disorot. Demikianlah terang kebenaran itu menerusi banyak, apa? Pikiran yang telah digelapkan, menggulung kembali awan, apa? Gelap sampai matahari kebenaran bersinar ke dalam hati dengan kesembuhan di dalam sinarnya. Mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya, mari kita bahas tentang John Wycliffe. Perhatikan kembali tema terang dan gelap. Kecuali di antara orang-orang Waldensia, firman Allah selama berabad-abad, telah apa? Perhatikan, ini bukan membunuh dua saksi. Dikurung, dilarang, disembunyikan, disembunyikan. Kecuali di antara orang-orang Waldensia, firman Allah selama berabad-abad. Tertutup dalam bahasa yang hanya diketahui oleh orang-orang yang terpelajar saja. Tetapi waktunya telah tiba bagi Alkitab untuk diterjemahkan dan diberikan kepada orang-orang di berbagai negeri dalam bahasa mereka sendiri. Dunia, yang ia bicarakan sekarang adalah reformasi Protestan yang sedang bangkit. Dunia telah melewati apa?
Tengah malamnya, ngomong-ngomong apakah masih gelap setelah tengah malam? Tapi tengah malam adalah kegelapan yang paling dalam. Jadi sekarang reformasi Protestan, terang mulai apa? Terang akan segera muncul. Dunia telah melewati tengah malamnya. Saat-saat kegelapan telah, berlalu, dan di berbagai negeri telah terlihat tanda-tanda fajar menyingsing. Mengapa? Karena sekarang kitab suci akan disingkapkan. Bab selanjutnya tentang Hus dan Jerome. Perhatikan sekali lagi ide tentang terang dan gelap. Apakah Anda memahami sangkakala keempat dalam terang hal ini? Ellen White mengomentari sangkakala yang keempat. Allah membiarkan terang yang besar bersinar ke dalam pikiran orang-orang pilihan ini, yaitu Hus dan Jerome, menyatakan kepada mereka kesalahan-kesalahan Roma yang banyak. Tetapi mereka tidak menerima semua terang yang harus diberikan kepada dunia ini. Melalui hamba-hambanya ini Allah telah menuntun orang-orang, keluar dari kegelapan Romanisme. Tetapi banyak dan besarlah rintangan yang mereka hadapi. Dan Tuhan memimpin mereka terus langkah demi langkah sebagaimana yang sanggup mereka pikul. Mereka tidak dipersiapkan untuk menerima, semua terang itu sekaligus. Seperti kemuliaan sinar matahari pada waktu tengah hari. Kepada orang-orang yang sudah lama tinggal di dalam, kegelapan? Jika diberikan dengan serta-merta, akan menyebabkan mereka meninggalkan kebenaran itu. Kemudian Ellen White berbicara tentang Martin Luther, ini semua adalah halaman-halaman dari buku Great Controversy. Sangkakala keempat, di manakah dia mengomentari sangkakala keempat? Dia mengomentari hal ini di buku Great Controversy, halaman 55-264, semuanya berasal dari halaman-halaman tersebut. Perhatikan apa yang dikatakannya tentang Martin Luther di bagian bawah halaman 152. Dari orang-orang yang terpanggil untuk memimpin gereja keluar dari kegelapan kepausan kepada terang iman yang lebih murni adalah Martin Luther. Seorang yang bersemangat, rajin dan berserah. Tidak mengenal rasa takut kecuali takut kepada Allah, dan mengakui tidak ada dasar iman keagamaan. Kecuali, Alkitab. Luther adalah tokoh pada zamannya. Melalui dia Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk pembaruan gereja dan menerangi dunia. Apakah Anda menangkap maksudnya? Anda akan menemukan banyak referensi lain, ini hanyalah contoh. Dari ayat-ayat yang berhubungan dengan terang dan gelap. Dan yang cukup menarik, setelah menjelaskan periode kegelapan ini, dan bahwa terang akan segera menyingsing, dalam reformasi Protestan. Saya berani bertaruh bahwa Anda tidak akan bisa menebak bab berikutnya. Revolusi Perancis. Halo. Sangkakala berapakah itu? Itu adalah sangkakala nomor 5. Dan kita akan melihatnya dengan jelas, saat kita belajar bersama. Jadi yang berikutnya adalah Revolusi Perancis yang merupakan sangkakala kelima dan yang pertama dan celaka yang pertama. Kemudian, dengarkanlah. Sangkakala ke-6 dan celaka kedua dijelaskan di halaman 299-612. Karena Anda akan melihat dalam kitab Wahyu, sangkakala kelima dan ke-6 adalah yang terpanjang. Jadi Ellen White harus membuatnya menjadi yang terpanjang juga. Sekarang sangkakala yang ke-6 dan celaka yang kedua memberikan kepada kita suatu pandangan tentang orang benar dan pandangan tentang siapa? Tentang orang jahat. Nah, inilah hal yang menarik. Halaman 299-491 Ellen White menyajikan penekanan pada orang benar dan pekabaran penghakiman Allah. Halaman 500-612 ia menekankan tentang orang jahat dan pengumpulan orang jahat oleh setan. Apakah ini cocok dengan selingannya? Apakah Ellen White duduk dan memikirkan hal ini, berkata, Anda tahu, saya harus meletakkan selingan itu di sini, karena selingan itu ada di kitab Wahyu. Tidak. Allah, roh yang sama yang membimbing. Yohanes dalam mengarang kitab Wahyu adalah roh yang sama yang mengilhami Ellen G. White. Ia mengikuti urutan yang sama.